Koperasi. Dengar kata ini, apa yang langsung kebayang di benak Anda? Sesuatu yang klasik mungkin, bahkan sedikit kuno. Nah, gimana kalau saya bilang, di balik layar, koperasi di Indonesia itu lagi mengalami sebuah transformasi yang, wow, luar biasa. Dari entitas yang kesannya sangat kekeluargaan, menjadi kekuatan ekonomi modern yang jauh lebih lincah. Yuk, kita bedah bareng-barang transformasinya. Oke, biar ceritanya runut dan gampang dicerna, ini peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu akarnya, fondasinya. Lalu kita masuk ke pemicu era barunya, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah itu, kita bongkar nih, apa aja senjata baru yang dimiliki koperasi modern. Kita bandingkan langsung model lama versus baru, dan terakhir, kita lihat, semua ini mau dibawa kemana? Setiap perubahan besar kan, pasti ada titik awalnya. Jadi, langkah pertama kita harus mundur sedikit. Kembali ke fondasinya, ke landasan hukum yang selama puluhan tahun membentuk cara kerja dan citra koperasi di seluruh negeri. Kita mulai dari sini, dari undang-undang yang usianya sudah cukup matang, UU Nomor 25 Tahun 1992. Coba perhatikan definisinya. Ada dua frasa kunci di sini, badan usaha dan asas kekeluargaan. Disinilah DNA koperasi itu terbentuk. Jadi, pada dasarnya, ini adalah sebuah bisnis, tapi yang dijalankannya dengan semangat kebersamaan, layaknya sebuah keluarga besar. Dan fondasi tadi itu ditopang sama pilar-pilar ini. Keanggotaannya harus sukarela, pengelolaannya demokratis, satu orang satu suara, nggak peduli modalnya berapa, sampai kemandirian. Nilai-nilai ini adalah ruh klasiknya koperasi. Nah, tolong ingat baik-baik pilar-pilar ini ya, karena kita akan lihat gimana modernisasi justru dibangun di atasnya, bukan menghancurkannya. Nah, sekarang kita lompat ke titik baliknya, Undang-Undang Cipta Kerja. Ada satu hal yang penting banget buat dicatat. UU ini bukan buat menghapus yang lama, sama sekali bukan, tapi lebih ke menyederhanakan dan memodernisasi. Ibaratnya, ini adalah tombol turbonya. Di antara seabrek perubahan yang ada, tahu nggak mana yang paling fundamental? Jawabannya mungkin bakal bikin kita kaget. Justru datang dari hal yang kelihatannya paling sederhana, syarat pendiriannya. Dan ini dia perubahannya. Dulu, kalau mau bikin koperasi primer, kita harus kumpulin minimal 20 orang. Lumayan kan? Sekarang, cukup 9 orang saja. 9! Ini bukan sekedar pengurangan angka loh. Ini adalah sebuah revolusi kecil. Gerbang masuknya dibuka selebar-lebarnya buat kelompok-kelompok kecil yang inovatif. Jadi, ingat angka ini, 9. Angka yang kelihatannya simple, tapi efek dominonya luar biasa besar. Kemudahannya nggak berhenti di situ. Proses legalitasnya juga dibikin ngebut. Sekarang, mendirikan koperasi bisa dari mana saja secara online, lewat sistem OSS. Nggak ada lagi tuh birokrasi berbelit yang makan waktu. Artinya apa? Ide bagus bisa lebih cepat jadi badan hukum, dan pastinya bisa lebih cepat jalan. Oke, fondasinya udah dipermudah. Terus koperasi modern ini dikasih perkakas atau senjata baru apa aja sih biar bisa berkembang di zaman sekarang? Nah, ini dia yang seru. Arena bermain mereka sekarang jadi luas banget. Koperasi nggak lagi terkunci di sektor tradisional kayak simpen pinjam atau warung. Mereka sekarang didorong buat masuk ke ekonomi digital, bikin usaha berbasis teknologi, bahkan bisa gandengan tangan sama perusahaan swasta besar dan BUMN. Poin krusial lainnya, modal. Kalau dulu mayoritas modal ya datang dari simpanan para anggota, sekarang kerannya dibuka lebih lebar. Lihat deh, sekarang ada pintu buat modal dari luar untuk masuk. Ada akses ke skema pembiayaan modern. Fleksibilitas ini jelas membuka potensi pertumbuhan yang tadinya mungkin cuma mimpi. Semua ini bisa terjadi karena ada pergeseran cara pandang dari pemerintah. Dari yang tadinya kesannya mengendalikan, sekarang lebih jadi fasilitator. Pemerintah ibaratnya nyiapin jalan tolnya, ngasih rambu-rambunya, tapi koperasi sendirilah yang harus ngegas mobilnya dan bersaing. Oke, kita sudah lihat potongan-potongan perubahannya. Sekarang, biar lebih jelas lagi, yuk kita sandingkan langsung paradigma lama versus paradigma baru. Dulu dan sekarang. Pertama, dari cara kerjanya. Dulu, koperasi itu identik dengan tumpukan kertas, proses yang administratif, dan ya harus diakui seringkali lambat. Sekarang, tuntutannya adalah harus lincah atau agile, dan semuanya serba digital, cepat, efisien, dan responsif. Kedua, soal ketergantungan. Dulu, banyak koperasi yang rasanya bergantung banget sama bantuan pemerintah. Sekarang, mentalitasnya harus dibalik. Harus berorientasi bisnis, harus mandiri, dan harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan ini mungkin pergeseran yang paling fundamental, peran koperasi itu sendiri.
Kalau dulu seringnya dipandang cuma sebagai organisasi sosial, sekarang koperasi diposisikan sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang serius, yang powerful. Jadi, setelah melihat semua perubahan ini, gambaran besarnya seperti apa? Arah baru pemberdayaan ekonomi lewat koperasi ini sebetulnya mau membawa kita kemana? Pada dasarnya, ada 3 pilar hukum yang menopang koperasi modern saat ini. Pertama, UU 92 sebagai fondasi nilai. Ini ruhnya. Kedua, UU Cipta Kerja sebagai mesin modernisasinya. Dan ketiga, PP nomor 7 tahun 2021. Ini ibarat buku panduan teknisnya lengkap dengan berbagai insentif. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Arah kebijakan saat ini sangat jelas. Memposisikan koperasi bukan lagi hanya sebagai organisasi sosial biasa, tapi sebagai salah satu alat utama untuk pemberdayaan ekonomi di era modern. Sebuah mesin penggerak yang lincah, gesit, dan kompetitif. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal regulasi, tapi soal eksekusi. Dengan semua kemudahan dan senjata modern yang sudah disiapkan, siapkah koperasi-koperasi kita benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk jadi raksasa ekonomi baru di Indonesia? Nah, waktu yang akan menjawabnya.